Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muttaqin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadir rasuli amini wa ala ali washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, yusikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad fa'azal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu kembali. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kematian adalah salah satu rahasia ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu tidak pandang bulu. Apabila sudah saatnya tiba, malaikat pencabut nyawa akan segera menunaikan tugasnya. Tapi terkadang kita tenggelam dalam berbagai macam kesenangan dunia, sementara kita lalai mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Tidakkah kita sadar seandainya kita melihat apa isi neraka? Saat ini juga pasti kita akan menangis dan terus menangis. Adakah orang yang tidak takut dengan siksa neraka? Sebuah tempat yang penuh dengan siksaan, sebuah tempat yang penuh dengan kengerian dan cerita manusia-manusia durhaka. Neraka sudah jelas ada di hadapan kita. Lantas, dengan apa kita membentengi diri darinya? Apakah hanya dengan menumpuk kesalahan dan dosa yang dilakukan hari demi hari, sehingga membuat hati semakin menjadi hitam legam? Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kematian merupakan proses manusia untuk menuju ke alam akhirat. Imam Al-Qurtubi berkata dalam Adz-Dzakirah, kematian ialah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisah antara keduanya, berganti kondisi dan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk tujuan tersebut. Maka jika akhir kesempatan manusia untuk beramal adalah kematian, mengapa orang-orang ini cerdas tidak mempersiapkannya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling baiknya adalah akhlaknya." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati." Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabarani dan Al-Haisami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Syekh Salim bin Id Al-Hilali Habibullah menjelaskan tentang hadis di atas.
Dianjurkan bagi setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan hati dan lisannya. Kemudian memperbanyak hal tersebut, karena mengingat kematian dapat menghalangi dari berbuat maksiat dan mendorong untuk berbuat ketaatan. Hal ini dikarenakan kematian merupakan khusus kelezatan. Mengingat kematian juga akan melapangkan hati yang sempit menjadi lapang. Oleh karena itu dianjurkan untuk senantiasa terus-menerus mengingat kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran qamama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa khafa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matsalatainu binadar wa uzunun biqabr. Amma ba'du faya ayuhannas itaqullah wa zarul wahisya mazohara wa mabaton wa alamu anna allaha amarakum bi amrin pada binafsi wasana bimala ikatil musabihati mikuti faqala ta'ala inna allaha wa mala ikatahu yusaluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang semasa hidupnya hanya sedikit mengingat kematian, tentu semasa hidupnya akan dihabiskan hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Mereka akan jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan kemaksiatan. Mereka lupa bahwa suatu saat kematian akan menghampiri dirinya. Mereka lupa untuk beramal sebagai bekal di akhirat kelak. Lalu timbullah penyesalan dalam diri mereka. Penyesalan orang-orang ini Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azabu wa yaqulu lazina dalam rabbana akhirna illa azali qaribin nujib da'wataka wa natabi'il rusul awalan takunu aksamtum min qablu ma lakum min zawab." Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memperingatkan umat manusia tentang suatu hari ketika azab akan menimpa mereka. Lalu orang-orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami tangguh, kembalikan kami ke dunia, meskipun sebentar saja. Kami pasti akan menaati seruan-Mu dan akan menaati seruan para rasul." Dikatakan kepada mereka, "Bukanlah kalian pernah bersumpah di dunia bahwa kalian tidak akan binasa selama-lamanya?" Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah salah satu ayat penyesalan orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah mengingat kematian. Di samping masih banyak lainnya tentang penyesalan orang-orang yang sudah mati. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga dengan paparan khutbah Jumat ini akan semakin memacu kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya memperbanyak mengingat kematian sehingga termotivasi untuk selalu beramal selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Di akhir khutbah ini marilah kita tutup dengan doa. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tasabit aqdamana washurna ala qaumil kafirin.
Rabbana ighfir lana wa liikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha yamuru bil adli wal ihsan wa ya'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi yad'ukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru allazim yazkurukum waskuru kulainimihi yazidkum wasalahu min qadlihi yutikum walazikurullahi akbar.